Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas topik menarik dalam psikologi pendidikan, yaitu pemahaman konsep dan proses berpikir. Topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana kita belajar, mengorganisasi informasi, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Betul sekali, kami juga akan memberikan contoh nyata dan strategi sederhana agar kalian bisa lebih mudah memahami konsep-konsep ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, pemahaman konseptual. Pemahaman konseptual menurut Murphy dan Manson merupakan kunci keberhasilan pembelajaran. Pemahaman konseptual adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengorganisasi, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ini adalah dasar penting dalam proses belajar karena pertama, membangun kerangka pemikiran. Pemahaman konseptual membantu kita mengelompokkan informasi secara sistematis, seperti menyusun potongan puzzle sehingga membentuk gambaran besar. Hal ini memudahkan kita melihat hubungan antar konsep. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengingat. Dengan pemahaman mendalam, informasi yang dipelajari menjadi lebih mudah diingat dalam jangka panjang dan tidak hanya sekedar hafalan sementara. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis. Pemahaman ini memungkinkan kita mengevaluasi informasi, melihat hubungan antar konsep, dan membuat keputusan berdasarkan analisis mendalam. Sebagai contoh, ketika siswa mempelajari fotosintesis, mereka tidak hanya menghafal tahapan prosesnya, seperti reaksi kimia. Mereka juga memahami bagaimana tanaman mengubah cahaya matahari menjadi energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain, termasuk manusia. Dengan ini, siswa dapat melihat bagaimana fotosintesis berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Cara mengajarkan pemahaman konseptual yang kuat. Bagaimana caranya seorang guru membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik? Nah, ada 3 strategi utama yang bisa digunakan. Yang pertama, menjelajahi fitur konsep. Untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik, guru dapat meminta siswa untuk menganalisis atau membandingkan ciri khas dari satu konsep dengan konsep lainnya. Contohnya, membandingkan mamalia dan reptil untuk memahami perbedaan dalam cara berkembang biak, seperti mamalia yang menyusui anaknya, sedangkan reptil tidak. 2. Mendefinisikan konsep secara jelas dan memberikan contoh yang relevan. Guru harus memberikan definisi konsep yang jelas, mudah dipahami, dan disertai contoh yang relevan. Contohnya, saat menjelaskan ekosistem, guru bisa menggambarkan hutan-hutan sebagai ekosistem yang kaya, di mana berbagai spesies hidup saling berhubungan. Ketiga, menggunakan peta konsep. Peta konsep merupakan alat visual yang efektif untuk membantu siswa dalam menghubungkan berbagai ide atau subtopik dalam sebuah materi. Contohnya, saat memberikan pelajaran sistem peredaran darah, peta konsep dapat menunjukkan bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Proses berpikir dan aplikasinya untuk pemecahan masalah. Berpikir merupakan proses mental yang melibatkan pengambilan informasi yang telah disimpan di dalam otak untuk memahami sesuatu atau menciptakan pemahaman baru jika belum ada. Berpikir dapat diartikan sebagai penggunaan kemampuan akal untuk menganalisis, memutuskan, dan mengingat. Dengan demikian,
Berpikir melibatkan berbagai aspek seperti penalaran, pertimbangan, dan penguatan keputusan. Terdapat 3 proses berpikir utama yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara efektif. Ketiga proses berpikir tersebut antara lain, yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap pemikiran kita sendiri untuk memastikan bahwa kita menggunakan logika, alasan, dan bukti yang kuat. Siswa dapat menggunakan cara berpikir ini untuk menganalisis masalah mereka. Contohnya, ketika nilai ujian menurun, siswa dapat mencari tahu penyebabnya. Apakah karena metode belajar yang kurang efektif? Apakah waktu belajar yang kurang atau materi yang sulit dipahami? Yang kedua, berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah berpikir dengan melibatkan pencarian solusi baru dan tidak biasa, serta mengembangkan ide orisinal. Ini berarti berpikir di luar kotak, mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan ide-ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat menghasilkan solusi yang inovatif. Contohnya, siswa membuat kampanye di sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara yang unik, seperti menggunakan poster interaktif. Ketiga, berpikir secara ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan informasi, menguji ide-ide, dan mencapai kesimpulan yang didukung oleh bukti. Berpikir ilmiah membantu dalam mencapai kesimpulan yang valid dengan menggunakan metode ilmiah, pengumpulan data, dan pengujian hipotesis. Contohnya, siswa ingin mengetahui apakah belajar di pagi hari lebih efektif atau malam hari. Siswa dapat berpikir ilmiah untuk melakukan eksperimen dan menganalisis data untuk menentukan apakah belajar pagi hari lebih efektif daripada belajar di malam hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.